Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan para pemirsa, para penikmat, dan para penggemar setia channel YouTube MZT Malang Raya, Anda semuanya senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aktivitas yang Anda lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini menerangkan tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nusyuz. Sebagaimana yang telah diterangkan pada video-video sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz itu adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak istri. Ketika istri dia melakukan satu bentuk sikap yang mana tindakan itu menyebabkan tidak terlaksananya hak-hak wajib yang harusnya itu menjadi miliknya suami, maka perbuatan yang seperti ini masuk dalam kategori nusyuz. Untuk lebih jelasnya, maka penting bagi kita mengerti seperti apa keterangan para ulama menerangkan tentang perihal nusyuz, bagaimana para ulama menerangkan tentang rincian-rincian tentang pelanggaran seorang istri. Pijakan kita masih berada pada kitab Fathul Qorib, yang mana beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, memberikan keterangan, wa idza khofa zauju, apabila khofa, khawatir. Siapa yang khawatir? Yaitu az-zauju, artinya suami yang khawatir tentang nusyuzal mar'ati, khawatir tentang nusyuznya seorang istri. Wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah-naskah Fathul Qorib yang lain, naskah-naskah kitab takrib yang lain, wa idza bana nusyuzul mar'ati, ketika mulai nampak bentuk nusyuznya seorang istri, ai dzoharo. Bana di situ maknanya adalah dzoharo, yang artinya itu adalah nampak. Maka tindakan yang harusnya diambil dan dilakukan oleh si suami adalah wa'adzoha zaujuha. Hendaknya si suami memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada si istri. Bila dorbin wala hajrin laha, tanpa harus memukul, tanpa harus tidak tegur sapa kepada si istri. Kaqaulihi laha, dicontohkan kemudian contoh bagaimana si suami memberikan nasihat dan peringatan kepada istrinya, yaitu ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaiki, takutlah kamu kepada Allah tentang melaksanakan hak-hak wajib yang itu milik saya, yang seharusnya itu kamu laksanakan. Wa'lami annan nusyuza musqitun lin nafaqati wal qasmi, ketahuilah wahai istriku bahwa perbuatan nusyuz itu bisa menggugurkan hak nafkah dirimu, begitu juga bisa menggugurkan hak jatah inap yang seharusnya itu menjadi milikmu. Nah, ini contoh bentuk memberikan nasihat dan peringatan dari suami kepada istrinya ketika si istri itu mulai nampak melakukan perbuatan-perbuatan nusyuz. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan keterangan yang lebih detail, memberikan keterangan yang lebih rinci tentang kasus yang seperti ini. Bahkan Syekh Baijuri juga memberikan contoh-contoh bagaimana perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri. Yaitu beliau menyatakan, wa idza khafa aidzanna bi an zaharat amaratu nusyuziha,
Yang dimaksud dengan keterangan khofa pada kitab Fathul Qorib yaitu zonna. Artinya si suami mulai muncul dugaan kuat bahwa si istri ini telah melakukan nusyuz. Si istri ini mulai melakukan tindakan-tindakan yaitu tidak melaksanakan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ada dugaan seperti ini, maka si suami punya hak, si suami punya wewenang untuk memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Keterangan lanjutannya, sawaun kanatil amaratu fi'lan, tanda-tanda si istri itu melakukan perbuatan nusyuz itu nanti dibagi ada dua. Yang pertama yaitu fi'lan, secara perbuatan. Secara sikap si istri ini mulai menampakkan tanda-tanda nusyuz. Contohnya ka'irodin wa abusin ba'da lutfin wa talaqati wajhin. Seperti misalkan tiba-tiba si istri ini mulai ada muncul tindakan i'rad, mulai tidak menyapa atau tidak menghiraukan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan, apa yang menjadi hak-hak wajibnya si suami. Dulu sudah pernah kami sampaikan bahwa di antara hak-haknya suami yang hukumnya wajib adalah taat kepada perintah suami selama perintah itu bukan mengajak dan mengarah kepada perbuatan maksiat. Begitu juga al-mu'asyaratu bil ma'ruf, memberikan perilaku baik kepada suami, ini merupakan hak wajib bagi setiap suami. Lalu tiba-tiba si istri ini memunculkan tindakan, dia berpaling, dia mulai tidak menggubris. Bagaimana si istri ini harus bertindak mu'asyarah bil ma'ruf, bersikap sopan santun, bersikap baik kepada suaminya. Itu sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak dilaksanakan. Atau misalkan si suami memerintahkan sesuatu hal, selama perintah itu bukan kemaksiatan, tiba-tiba istri ini kemudian mulai tidak mau melaksanakan. Maka tindakan atau sikap istri yang seperti ini merupakan tanda-tanda perbuatan nusyuz yang jenisnya adalah fi'lu. Jenisnya adalah tindak perbuatan dari si istri itu memunculkan tanda-tanda perbuatan nusyuz. Yang sebelumnya istri ini memiliki sikap lutfin, memiliki sikap yang lemah lembut, wa talaqati wajhin, memiliki sikap itu senyum. Kok tiba-tiba kemudian istrinya ini kemudian tidak senyum, wajahnya mulai tidak sumringah di hadapan si suami, sikap-sikapnya juga sudah tidak mulai hangat kepada si suami. Ini merupakan salah satu bentuk-bentuk tanda kalau si istri itu mulai melakukan perbuatan nusyuz. Bentuk tindakan sikap tanda-tanda nusyuz yang kedua adalah seperti juga qaulan, secara ucapan. Ka'an tujibahu bikalamin khoshinin ba'da'an kana bilayyinin. Misalkan si istri ini biasanya dia ngomong itu secara halus, dia bicara dengan suaminya itu dengan bahasa-bahasa yang sopan, ngomongnya itu enak. Kok tiba-tiba kemudian si istri ini ngomong, berbicara dengan suaminya dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan nada-nada yang kasar. Ya, ini merupakan tanda-tanda kalau si istri itu mulai menampakkan perbuatan nusyuznya. Di keterangannya Syekh Baijuri, beliau memberikan contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Contoh berikutnya, waka khurujin min manzilihi bila udrin. Seperti juga ketika si istri itu keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya, dan keluarnya ini pun juga tanpa ada uzur. Tiba-tiba keluar tanpa memberitahu kepada si suami. Padahal juga di situ tanpa ada uzur. Ya mungkin hanya sebatas jalan-jalan atau apa, tanpa ada keperluan-keperluan yang urgent, keperluan-keperluan yang penting, tiba-tiba si istri ini keluar dari rumah. Bi khilafi ma idza kharajat bi udrin. Beda lagi kalau istrinya itu keluar rumah tanpa izin tapi memang ada uzur. Ka'an kharajat ilal qadhi li talabi haqqiha minhu. Misalkan si istri ini pergi ke pengadilan
ingin mengadu kepada pihak hakim, menuntut hak-haknya si istri, hak wajib maksud saya, supaya si hakim mau mengurusi masalah ini. Ketika berarti suaminya itu sudah tidak melaksanakan hak wajib kepada istrinya. Begitu juga contoh yang kedua, au ila iktisabiha an-nafaqata allati a'saru biha zauju. Misalkan juga bentuk keluar rumah tapi ada uzur, artinya ini diperbolehkan si istri keluar rumah untuk kerja yang memang si suami itu kesulitan memberikan nafkah kepada si istri. Si suami itu orangnya dalam segi finansial, dalam segi ekonomi itu kurang mencukupi memberikan nafkah kepada si istri. Sehingga si istri butuh kerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Maka kalau seandainya si istri ini keluar rumah, maka ini termasuk keluar rumah yang bi'udrin, keluar rumah yang ada uzurnya. Sehingga kalau memang seperti ini tidak termasuk tanda-tanda perbuatan nusyuz. Ya. Aulil istifta'i an hukmin syar'iyyin idza lam yakun zaujuha faqihan wa lam yastafti laha min ghairihi. Contoh perbuatan keluar rumah yang ada uzur seperti si istri ini keluar rumah untuk meminta fatwa, meminta kejelasan hukum yang sedang dia butuhkan ketika si suami itu bukan orang yang mengerti tentang hukum-hukum syariat. Sehingga si istri ini perlu keluar rumah untuk mendatangi orang yang mengerti tentang hukum syariat supaya si istri ini mendapatkan keterangan yang jelas tentang hukum-hukum syariat. Atau si suaminya juga tidak mau mencarikan solusi. Suaminya tidak mau menanyakan kasus atau masalah yang sedang dihadapi kepada orang yang mengerti. Si suami diam saja. Sedangkan si istri dalam kondisi membutuhkan tentang kejelasan hukumnya. Maka si istri diperbolehkan keluar rumah untuk mencari kejelasan hukum dari masalah yang sedang dia hadapi. Ini boleh. Oleh karena itu, dari beberapa keterangan ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Bejuri, kita bisa mengambil banyak hikmah. Yang pertama, supaya si suami itu semaksimal mungkin bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang suami di dalam memenuhi hak-hak wajibnya setiap istri. Begitu juga, supaya si suami itu berupaya semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga supaya setiap suami menjadi orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum syariat, menjadi orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum agama, sehingga ketika dalam rumah tangganya terjadi suatu masalah, terjadi suatu kasus tertentu, si suami bisa memberikan kejelasan hukum kepada keluarganya. Sehingga kalau memang kondisi suami ini seperti ini, si istri itu tidak perlu lagi keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia. Nah, ini supaya apa? Supaya masing-masing antara suami dan istri ini sama-sama menjalankan tugasnya masing-masing. Ketika si suami itu tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka tidak hayal kalau kemudian istri itu akan keluar rumah demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kalau seandainya si suami itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, artinya kebutuhan rumah tangga untuk istrinya, untuk anak-anaknya, baik itu segi materi atau segi rohani, itu sudah dipenuhi semuanya. Kok kemudian ternyata si istri itu tetap saja keluar rumah demi untuk memenuhi kebutuhan dengan alasan seperti itu? Maka ini terang-terangan, jelas-jelasan merupakan merupakan perbuatan yang menampakkan tanda-tanda perbuatan nusyuz. Sehingga itu tidak boleh. Dan memang perlu kami sampaikan juga melalui momen seperti ini, kesempatan kali ini, setiap suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada keluarganya. Bagaimana caranya istri dan anak-anaknya ini mengerti tentang hukum-hukum dasar dalam setiap perilaku, perbuatan yang terjadi di dalam rumahnya. Tentang masalah najis suci misalkan, tentang masalah wudhu misalkan, tentang masalah mandi janabah misalkan, tentang masalah haid misalkan.
dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini pada dasarnya ini merupakan tanggung jawab setiap suami untuk memberikan pendidikan kepada keluarganya. Bukan kewajiban ini kemudian dilimpahkan kepada pihak lain. Kewajiban pertama adalah ditanggung oleh si suami. Si suami punya tanggung jawab besar untuk mendidik keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya tentang hal-hal yang seperti demikian. Bukan cuma suami itu memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga saja, tapi si suami juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani, terutama masalah pendidikan kepada keluarganya. Ini yang kemudian penting untuk direnungkan kepada setiap suami, supaya bisa mengarahkan rumah tangganya kepada jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalur-jalur yang bisa menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan agaknya pada hari-hari sekarang, hal yang seperti ini sudah tidak lagi atau sudah mulai berkurang untuk diperhatikan oleh setiap suami, kurang diperhatikan oleh setiap kepala rumah tangga. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini, kami berharap ini menjadi titik balik bagi kita semuanya sebagai seorang suami untuk kembali sadar dan kita menjadi melek terhadap kewajiban kita masing-masing di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan yang tidak mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga dan rumah tangga yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mungkin kiranya dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.